wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Mawardani dengan NPM 2311080172. Kelas 3A, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari NU. Materi yang pertama yaitu riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bonaiban Al-Rahman yang juga dikenal sebagai Jakatingkir Sultan Hadiwijoyo bin Abdullah Abdul Al-Aziz bin Abdul Al-Fatih bin Maulana Ishaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Pesantren Gedang, Desa Tambakrejo, yaitu sekitar 2 km ke arah utara kota Jombang, Jawa Timur. Beliau juga merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, sedangkan ibunya bernama Nyai Halimah. Ke-11 putra-putri dari pasangan ini yaitu yang pertama ada Nafiah, Ahmad Soleh, Muhammad Hasyim, Rodiyah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Dari ke-11 keturunan pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah, yang menjadi ulama atau tokoh berpengaruh adalah Muhammad Hasyim atau lebih dikenal dengan nama Kiai Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dari Syekhona Khalil Bangkalan juga, beliau mempelajari berbagai disiplin keilmuan, terlebih yaitu pada gramatika Arab, yang menjadi fun spesial beliau. Selanjutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melanjutkan pengambaraan beliau dalam rangka mencari ilmu ke Tanah Haram atau Mekah, yaitu pada tahun 1892, dan beliau juga sekaligus menunaikan ibadah haji. Beliau juga sempat bermukim di sana selama beberapa tahun, serta berguru kepada pembesar-pembesar ulama di kota Mekah tersebut. Selanjutnya yaitu B. Latar pendidikan singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak dihabiskan untuk menimba ilmu agama Islam. Dan adapun guru pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu ayahnya sendiri. Beliaulah yang mengajar dan mendidiknya dengan tekun sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat membaca kitab suci Al-Quran dan literatur-literatur Islam lainnya. Setelah mulai mahir membaca kitab suci Al-Quran, baru beliau dimasukkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu lebih tepatnya di pesantren Wonokojo yang letaknya berada di Purbolinggo. Dari pondok inilah santri yang cerdas tersebut berpindah lagi ke Bangkalan, yaitu di sebuah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalil. Terakhir, sebelum beliau belajar ke Mekah, beliau juga sempat menjadi seorang santri di pesantren Sewalan Panji yang berada di Sidoarjo. Pada pesantren ini yang terakhir, inilah
ia diambil sebagai menantu oleh Kyai Yakub, yaitu seorang pengasuh pesantren tersebut. Pada tahun 1892, Kyai Hasyim Asy'ari akhirnya menikahi seorang putri Kyai Yakub yang bernama Khadijah. Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga merupakan salah seorang sosok yang tumbuh dewasa dan menghabiskan waktu hidupnya di pondok pesantren. Pendidikan pesantren yang begitu telahas yang membesarkannya menjadi sosok alim dalam hal keagamaan. Kepribadian beliau yang sangat disiplin terhadap waktu menjadikan beliau mampu menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Dari pesantren inilah banyak timbul ulama-ulama untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Keberhasilannya ini antara lain didukung oleh kepribadiannya yang luhur serta sikap pantang menyerah. Di samping itu juga beliau memiliki kekuatan spiritual yang dikenal dengan nama keramah. Selanjutnya yaitu karya-karya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai seorang yang cerdas dan berintelektual yang tinggi, Kyai Hasyim Asy'ari juga banyak melahirkan karya-karya yang hebat. Karya-karya yang ditulisnya merupakan hasanah ilmu bagi pengembangan peradaban. Karya-karya yang ditulis beliau diantaranya yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, Risalatul Jami'ah, Ziyadatu Talikot ala Manzumati Asy Syekh Abdullah bin Yasin Al-Farurani, Hasyishah ala Fatir Rahman, Ad-Durar al-Muqantarah fi Masailit Tis'a Asyarah, Arham wal Aqarib wal Ikhwan, Arisalah atau Hidayah, Al-Qanun al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Karya pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari di atas menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang gudang ilmu yang pemikirannya sampai sekarang masih menjadi rujukan bagi kalangan akademis. Sumbangsihnya dalam dunia pendidikan mencetak generasi yang syarat memiliki keahlian dan pengetahuan dilandasi oleh nilai-nilai etika Islam. Dalam kitabnya, yaitu kitab Adal al-Alim wa al-Muta'alim, yaitu sebuah mahakarya yang berisi tentang pendidikan akhlak yang selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Keutamaannya yaitu dalam menuntut ilmu akan bermanfaat bagi bekal generasi untuk kehidupan di akhirat yang akan datang atau akhirat kelak. Karakteristik pemikiran pendidikan akhlak Kyai Hasyim dalam kitab tersebut dapat digolongkan dalam corak praktis yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau yaitu selalu mengetengahkan nilai-nilai etis yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya, misalnya yaitu keutamaan menuntut ilmu. Menurut Kyai Hasyim, ilmu dapat diraih hanya jika orang-orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat-sifat jahat dan aspek keduniaan. Selanjutnya yaitu pemikiran Kyai Haji Hasyim tentang pendidikan Islam. Kyai Haji Hasyim adalah sosok ilmuwan pendidikan yang tidak hanya berjuang melalui pendidikan saja, tetapi juga beliau mengembangkan pendidikan sebagai unsur penting dalam melawan kolonialisme. Tidak hanya sekedar mengajar pada murid di lembaga formal saja, namun beliau juga menghasilkan puluhan karya bagi pengembangan dunia pendidikan Islam. Dalam bidang pendidikan,
pemikiran Kiai Haji Hashim merupakan dimensi yang menarik untuk dikaji. Hal ini didasarkan kepada banyaknya tulisan Kiai Haji Hashim yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Hashim dalam dunia pendidikan menyimpulkan bahwa terdapat 3 hal yang mempengaruhi kesuksesan murid dalam mencari ilmu. Yang pertama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama yang menerapkan ilmunya, yang amalannya baik, begitu juga yang bertakwa adalah manusia yang berupaya menemukan zat Allah dan berada di derajat terbaik di sisinya, yaitu dengan menggapai surga-surga sebagai tempat yang penuh nikmat. Orang-orang yang tidak mencari keduniaan dengan pangkat, harta, atau berkompetisi untuk mendapatkan pengikut dan banyak siswa. Pada akhirnya, mereka akan menjadi hamba yang paling mulia dan berada di derajat yang paling tinggi. Mencari tahu adalah kewajiban agama, dan siswa melakukan beberapa tindakan saat mencari tahu. Namun sebelum memulai, hati harus dibersihkan terlebih dahulu. Selain itu juga, Kiai Haji Hashim Asy'ari mencoba melakukan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan pesantren Tebu Ireng. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, mata pelajaran yang dipelajari di pondok pesantren yaitu harus merupakan ilmu yang komprehensif, yang meliputi materi pelajaran agama dan non-agama. Usaha Kiai Haji Hashim Asy'ari yang formatnya mengintegrasikan pengajaran agama dan non-agama ke dalam pendidikan pesantren, yaitu untuk menunjukkan pemahamannya tentang pentingnya menyeimbangkan di antara 2 aspek pendidikan, yaitu baik teoritis maupun praktis. Siswa harus membersihkan hati mereka dari dendam, dengki, keyakinan yang salah, dan akhlak yang buruk, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Peserta didik harus membersihkan semua yang mengotori hati mereka, yaitu tujuannya untuk memperoleh dan menghafal pengetahuan, serta untuk memperoleh pemahaman tentang masalah yang rumit. Dalam menuntut ilmu, kita perlu mengetahui etika dalam belajar, yaitu seperti tugas dan tanggung jawab murid, dan juga terdapat etika bagi guru, yaitu tugas dan tanggung jawab guru, serta etika terhadap buku, alat pelajaran, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Selain itu juga, adab al-alim al-muta'alim banyak kesamaan dengan ta'lim al-muta'alim karya Al-Zurnuji. Di sisi lain, ciri pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat dimasukkan ke dalam garis mazhab Syafi'iyah. Bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hal itu adalah beliau, yaitu karena sering mengutip tokoh-tokoh Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i sendiri, ketimbang tokoh mazhab yang lainnya. Kecenderungan lain dalam pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah selalu mengetengahkan nilai-nilai estetis yang bernafaskan sufistik. Kecenderungannya itu dapat dikemukakan bahwa bagi Kiai Haji Hashim Asy'ari, keutamaan ilmu yang istimewa adalah bagi orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian, ilmu dapat diraih jika jiwa orang yang mencari ilmu tersebut suci dan bersih dari segala sifat yang jahat dan aspek-aspek keduniawian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.